Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami, Yayasan Insan Cita Selapara, yang selalu menayangkan konten edukasi seperti Inspiring Talk, potret pemuda galau yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share tentunya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro, selamat malam semuanya. Semoga Anda sehat selalu. Pada malam hari ini saya menjumpai salah seorang rekan yang menjadi YouTuber sukses dan sudah berpenghasilan tetap setiap bulan dari YouTube, Bung Iwan. Beliau ini kalau Anda menonton YouTube bisa langsung diklik ke channel YouTube-nya Tekukur Show. Jadi subscribernya cukup banyak dan sudah dimonetize sama YouTube dan berpenghasilan tetap setiap bulan. Pada malam hari ini kita akan berbagi kisah inspiratif dari beliau. Bagaimana beliau memulai aktif menjadi YouTuber, bahkan beliau ini sudah kena take down juga dari YouTube ya. Betul. Nah, jadi tidak sembarangan orang menjadi YouTuber, tidak sembarangan juga orang mengedit asal mengupload video. Nah, jadi butuh kerja keras, juga butuh kerja yang kreatif. Nah, bagaimana rahasia beliau menjadi YouTuber? Nanti kita akan coba berbagi cerita dengan Bung Iwan ini, tetapi sebelumnya kita bincang-bincang ringan dulu bagaimana keseharian beliau. Sebenarnya Bung Iwan ini memulai mengupload video sebenarnya dari mana? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan channel Bang Cuing, channel Yayasan Insan Cita Selaparang. Yayasan Insan Cita Selaparang, mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sedikit yang kami cerita, mohon maaf, kami juga bercerita tanpa menggurui. Salam hormat kepada semua kawan-kawan YouTuber di luar sana, mudah-mudahan semua sukses juga. Pertama, awalnya tahun 2017 itu saya buat channel YouTube, niatnya hanya untuk save galeri ya. Cuman itu doang. Supaya tidak memenuhkan hak. Iya, itu saja sebenarnya. Tapi setelah lama berkembang, ternyata banyak yang suka. Karena saya main di Tekukur, itu di Tekukur, kalau bahasa Lomboknya petuk atau beruga. Itu burung yang paling gampang, paling murahan sebenarnya. Namun setelah kita masukkan di YouTube, ternyata paling istimewa bagi kalangan pemain Tekukur. Setelah itu sudah 4 kali saya buat channel YouTube, kena take down, padahal sampai 1,5 juta viewers. Yang terakhir yang akun keempat kemarin itu kena take down, sangat susah, stres, pokoknya sangat susah. Begitu membayangkan. Iya, ternyata tidak mudah orang main YouTube. Sudah capek-capek ngedit, bla bla macam segala macam, ternyata sudah laku ditonton sama orang, ternyata tidak berpenghasilan. Kita hanya ngeluarin, iya lumayan itu. Kita sekali ngupload berapa? Nah, dari situ saya mulai main YouTube. Kalau boleh dibagi informasinya, apa penyebab kira-kira? Penyebabnya pertama dari judul. Dari judul ya. Judulnya kadang-kadang mengandung kekerasan. Bahasanya kekerasan, misal bahasa galak. Kalau ditulis bilang galak itu terbaca sama Google itu tidak bisa. Ini Kita kena kekerasan gitu ya. Berarti galak itu misalkan kita bisa ganti pakai G, itu pakai angka 6. Itu tidak bisa terbaca sama server YouTube atau Google. Sehingga kira-kira begitulah. Atau mungkin isi video konten pornografi, konten kekerasan itu tidak bisa. Itu kita kena take down. Maka saya berhati-hati membuat itu. Nah, ini untuk buat teman-teman makanya jangan asal ngupload, nanti sudah punya viewer sampai jutaan ternyata di take down. Karena susah. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Iwan tadi itu, jangan sampai ada unsur kekerasan, unsur pornografi, dan unsur yang memang sudah menjadi standar komunitas di YouTube. Betul. Ya. Itu yang penting. Ya. Lalu kemudian bagaimana Anda bangkit kembali untuk
begitu cepat kemudian Anda membuat channel kemudian langsung mendapatkan subscriber yang banyak? Ya, di pertengahan bulan 2021 saya mencoba lagi bangkit dan berusaha belajar lagi dari kesalahan-kesalahan itu. Saya perbaiki nama channel saya yang sebelumnya Dunia Tekukur, saya ganti dengan nama Tekukur Show. Karena judul ini harus betul-betul familiar, biar orang cepat hafal, cepat di searching pencariannya, sehingga saya belajar dari situ. Kemudian gambar foto profil itu harus oke dan bisa diterima sama kawan-kawan, tidak perlu terlalu mewah. Yang penting gambarnya sesuai dengan judul nama kita, nama YouTube. Itu pengalaman pribadi ya. Kemudian saya berusaha membuat video itu tidak kurang dari 8 menit supaya nanti alhamdulillah bisa masuk iklan. Itu iklannya bisa masuk minimal 2 sampai 3 iklan. Kemudian dia lebih 8 menit ya. Iya. Iya, bahkan ada video saya sampai 30 menit karena saya buat video itu sekarang karena saya ngeplog. Ngeplog itu langsung ngetripnya, mikat dan edukasi, bukan hanya mikat doang, tapi perjalanan ngetrip itu susah, jatuh bangun di lokasi mikat. Kalau Tekukur itu yang video kan, orang bisa tertawa, orang bisa marah, orang bisa bilang kita gokil dan sebagainya di situ. Maka trip, mikat dan edukasi. Sehingga saya terus mencoba. Alhamdulillah kawan-kawan Tekukur dari Malaysia, Thailand, Singapura yang sudah mendukung saya, terima kasih banyak, khususnya Indonesia. Thank you semuanya yang sudah mendukung dan menerima video-video terutama yang sering menonton ya. Terutama yang sering menonton. Thank you yang sudah subscribe dan sebagainya. Tanpa beliau-beliau, tanpa mereka-mereka, kita tidak mungkin ada yang nonton, tidak mungkin ada yang subscribe dan sebagainya. Tapi awalnya kenapa memilih Tekukur? Karena memang hobi atau? Karena hobi. Saya berbakat dan hobi di Tekukur. Alhamdulillah kalau di NTB secara online saya ketua persatuannya di NTB untuk Tekukur. Untuk Tekukur ya. Itulah yang saya gali dan saya berpikir sesuatu itu memang butuh perjuangan. Tunduk tertindas, bangkit melawan, karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Maju, pantang mundur. Kebiasaan mikat ini sebenarnya sejak kapan? Sejak kecil? Bukan, karena saya lihat Mami juga sampai di usia kalau Mami usia semua sepuh, keluarga masih suka mikat. Keluarga di sini memang turun temurun mikat ya? Tekukur. Tiang baru main dari 2017, 16, 17. Sudah sekitar 5-6 tahun. Biasanya apa saja peralatan yang kita bawa ini kalau mau pergi mikat? Yang paling penting tentu Tekukur. Misal kalau saya yang buat konten Tekukur, kemudian tripod, pakan, terus alat-alat kebersihan itu saja. Makan, minum, ya paling itu. Enggak kita sediakan ini sejenis alat perekat misalnya kalau tidak ya? pakai. Kita pakai jerat. Jerat ya. Iya. Seperti apa alatnya? Enggak ada contoh. Ada ya? alat sekarang saya Oke bro, ini dia contoh peralatan yang dia bawa oleh Bung Iwan ini kalau mau pergi mikat. Mikat itu kalau bahasa Indonesianya mancing ya, mancing Tekukur. Iya. Mancing atau pergi menangkap Tekukur. Mikat sudah. Mikat. Jadi mikat itu ya kebiasaan kita di Lombok. Bahasa Indonesia mikat itu juga ya. Ya jadi pergi menangkap burung Tekukur. Nah jadi beliau bawa peralatan seperti ini. Ini apa saja isinya di dalam? Ini namanya catok. Oh, catok. Catok ini adalah alat untuk membawa pikat kita ke lokasi mikat. Ini dia punya pintu. Wah, keren ya. Tempat makan, tempat minum. Dia punya kasur, karpet, segala. Kemudian ini jerat. Jerat ini sangat penting ini untuk menangkap Tekukurnya. Jadi ditaruh di dalam. Ini ditancap di tanah. Ini yang kena tancap di tanah maka dia bisa kena. Ini kan lubangnya. Dia kakinya kena jerat. Jadi ditaruhkan pakan gitu ya? Bukan, dia nanti turun kan dia mau laga sama pikat kita kan. Karena saya sampai usia begini, walaupun ada dulu waktu kecil-kecil teman-teman sering pergi mikat, saya tidak pernah ikut. Padahal Bang, itu semua video-video saya di YouTube itu ya mikatnya di lokasi rumahnya ya? Abang. Iya betul. Pernah ke Gili juga? Karena sering saya temukan orang juga mikat di Gili. Oh, belum pernah kalau di Gili Lawang. Belum pernah. Suatu saat sama Bang Cidek. Mungkin itu dari sisi ininya.
jenis peralatan ya. Jenis peralatan masih selain itu ya tekukur. Ini dimasukkan ke sini kan. Nah, keren kan? Kalau kita pergi mikat itu biasanya berapa kita dapat? Ya kadang-kadang bisa 2, 3, maksimal 4. Jadi kalau sekarang dengan aktif bikin channel di YouTube, berarti penghasilannya ganda dong? Alhamdulillah ganda. Jadi dapat konten dengan mikat tekukur, kemudian tekukur juga bisa dipasarkan. Alhamdulillah kalau masalah pasar tekukur yang dari 2017 sampai sekarang itu yang ke Jakarta saja sekitar 300 ekor. Itu yang bahan laga. Kalau bahan pikat itu sekitar 60 pikat yang sudah saya jual. Itu satu tekukur berapa harganya? Kalau harga bervariasi sih. Kalau pikat bisa dari 2 juta hingga 5 jutaan. Tapi kalau burung yang baru ketangkep bisa harga 300 sampai 1 jutaan. Kalau di wilayah kita ini di Lombok Timur, di daerah mana saja yang biasanya ditemukan banyak, Pak? Center di Lombok Timur itu persis di bawah seputaran Gunung Rinjani. Kalau jenis tekukur ini punya enggak jenis-jenis varian-varian? Punya. Jenis ya. Punya, tapi kalau secara secara yang kita pikat ini hanya satu jenis. Tekukur banyak model tekukur soalnya kan, tapi kalau yang kita pikat ya tekukur yang biasa ini yang punya manik, yang alami ya, yang bunyinya. Karena saya juga tidak paham jenis perburungan ya. Di tekukur taunya ya hanya petuk sudah. Iya, perlu bawa nanti kita siapkan yang bagus dari sini. Terus kalau kita mulai menangkap, mempersiapkan ini peralatan, berapa jam kira-kira biasa? Atau kita siapkan juga untuk memancing biasanya? Kalau orang mau nangkap tekukur itu, misalnya kita bawa tekukur asli dari rumah untuk memancing teman-temannya datang, tidak seperti itu? Kita pakai pikat. Oh, pakai pikat. Pakai pikat, nanti kita bisa bantu pakai speaker atau MP3 untuk memancing atau mencari lokasi yang untuk mikat ini. Selain di tekukur, Bang Iwan ada aktivitas lain yang Iya, saya aktif mengajar. Jadi guru dari 2006 sampai sekarang aktif. Masih aktif. Bahkan saya di wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Keren. Ya, walaupun gondrong-gondrong. Jangan lihat dari rambutnya ya. Jadi jangan lihat dari rambutnya walaupun gondrong, beliau ini guru. Guru di Pondok Pesantren Sunan Giri NW Mentongbaan. Nah, ini jadi malah di pondok pesantren. Jadi sekali lagi teman-teman jangan lihat dari sisi penampilannya karena jadi nanti Anda insecure ketika bertemu dengan beliau. Selain itu juga kerja di salah satu perusahaan di PT Sadana ya. Iya, PT Sadana. Ya, ikut-ikut harian lah di sini. Berarti sumber penghasilan Bung Iwan ini sebenarnya ganda. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa sedekah ya. Jelas kalau itunya, insya Allah. Ini juga sudah kita sedekah termasuk ini. Iya betul. Dan ini cara beliau bersedekah adalah dengan berbagi kisah inspiratif beliau. Jadi tidak sembarangan orang untuk beliau mau berbagi, dan kami termasuk orang yang beruntung karena beliau mau berbagi pengetahuan, berbagi informasi, teknik menjadi seorang YouTuber, termasuk bagaimana membuat konten menjadi konten kreator. Nah, sebenarnya di mana sih rumitnya menjadi konten kreator ini? Iya. Pertama, buat video yang menarik. Ya. Itu sudah substansinya di video yang akan kita jual atau kita akan berikan publis kepada orang. Diterima nggak video kita? Video kita itu mengandung apa sih yang kira-kira menarik? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti editing foto dan lain-lainnya itu sangat-sangat penting. Maka itu harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian ya tentu isi, seperti saya bilang tadi, pertama harus judulnya, kemudian thumbnail-nya harus jelas, tulisan-tulisannya bisa dibaca dengan baik, font-fontnya itu dipilih mana yang kira-kira menarik orang untuk baca. Warna font ya sangat-sangat penting.
Di Itu yang- samping itu apa yang menentukan? Kalau dari sisi tagline, kira-kira tagline apa yang paling mudah untuk dicari di YouTube? Memperoleh apa yang disebut dengan algoritma lah. Iya, YouTube. kalau itunya mungkin tergantung judul itu harus sesuai dengan isi. Penonton akan merasa kecewa ketika isi tidak sesuai dengan judul. Itu memang sering banyak terjadi. Kawan-kawan misal di Tekukur ya. Ya. Tekukur buat judul seram-seram misalkan. Pikat hampir lebur sama BL atau burung liar. Ternyata isinya hanya kelahi-kelahi biasa. Orang akan kecewa. Ternyata tidak sesuai dengan judul, dengan isinya. Kira-kira begitu, Bang. Kemudian harus continue upload dan sebagainya. Dan harus hati-hati ngeditnya juga, di mana musiknya yang menarik, openingnya juga harus mantap, supaya nanti opening sama isi itu betul-betul saling gigit lah, kira-kira begitu. Kalau memasukkan musik yang tidak kena copyright, Nah, apa nanti saja itu? kalau untuk supaya tidak kena copyright, itu nanti bisa download di YouTube langsung. Tinggal download musik apa, no copyright. Nanti akan keluar dia. Anunya tinggal nanti dimasukkan di referensi musik ya. Nggih. Kalau gampang kalau itu aja. Tinggal nanti download. Musik apa saja bisa di no copyright. Ya, itu yang paling penting teman-teman. Jadi jangan asal memasukkan musik, karena musik juga bisa kena copyright. Betul. Saya juga sering yang sebelumnya itu banyak kena di situ. Karena kita nggak ngerti, ternyata musik tidak sembarangan. Biasa youtuber pemula sangat hobi masukkan musik. Memasukkan musik Woi. supaya kedengaran indah. Ya, gitu, supaya nanti dikira kontennya itu memang lebih seru, lebih menarik. Versi kita tapi yang upload. Tapi versi orang lain kadang-kadang terganggu sama musik. Mungkin dia tidak suka rock, dimasukkan rock, ternyata tidak suka ditonton. Kira-kira begitu. Kalau pengalaman Bung Iwan sendiri, kontinuitas mengupload di YouTube itu setiap hari atau jarak antara video yang satu dengan video yang lain? Saya sudah belajar dari video sebelumnya. Ya, Sebaiknya setiap hari. setiap hari kalau bisa. Tapi saya biasa sekali, jarak 2 hari, jarak sehari, 2 hari. Pokoknya dalam seminggu itu paling tidak 2 sampai 3 video. Berarti dalam 1 bulan minimal 10 video hingga 15 video yang saya upload. Supaya nanti subscribe kita itu tetap terjalin komunikasi dengan kita. Terlalu lama tidak upload, nanti subscribe kita lupa. Mungkin saja dia tidak tekan tanda lonceng. Sehingga nanti ya, betul. tidak lupa dia mana dia yang pernah saya tonton. Kira-kira begitu. Ini sudah berapa bulan setelah monetis dari YouTube? Saya ini yang paling penting saya ceritakan kepada kawan-kawan Ya. pemula, kawan-kawan YouTuber di luar sana, kawan-kawan mau Tekukur atau apa saja. Yang paling membuat saya heran dan berterima kasih kepada kawan-kawan itu, Tekukur Show ini yang saya ciptakan 9 bulan yang lalu. Baru 3 bulan itu sekitar 30 video saya sudah moneting. Sudah monet, alhamdulillah sudah 1.500 subscribe. Tapi subscribe saya dari awal itu saya sembunyikan memang. Hingga malam hari ini alhamdulillah kurang lebih hampir 7.000-an subscribe. Nah, dari sana dari bulan pertama sampai 3 bulan sudah monet. 4 bulan masuk saya sudah mendapatkan pundi-pundi duit lah untuk mengganti pulsa untuk beli paket dari YouTube. Alhamdulillah. Masuk biaya untuk pergi mikat. Iya, biaya untuk pergi mikat. Alhamdulillah sudah dapat. Kalau di wilayah selatan ada enggak lokasi yang memungkinkan untuk Ada. mikat? Pokoknya seputar Pantai Pink sana itu lokasi mikat semua. Kan biasanya kalau kita jalan ada waktu-waktu tertentu kita mengalami kesialan. Pernah enggak mengalami apa yang disebut kesialan? Oh iya, memang kita biasa berangkat dari rumah itu selesai subuh. Dan sesuai dengan ajaran guru, ya selesai sholat baca ayat kursi, Fatihah, selawat, nahatayen dan sebagainya. Insya Allah tidak pernah sial selama perjalanan. Ya paling sialnya nggak dapat itu saja. Ya. Tapi untuk mengalami hal-hal yang tidak, alhamdulillah Tapi di jalan. berarti sering tidak dapat ya? Sering. Dari 10 kali mikat misalkan belum tentu kita dapat 5 kali. Belum tentu. Tergantung rezeki dan trek kita mikat juga. Kan kalau kita pergi mikat itu kadang-kadang kan buruan kita misalnya nih Tekukur, tetapi ternyata yang datang
burung yang lain sering mengalami yang seperti Nggak itu? pernah. Nggak pernah ya. Paling hanya pemangsa. Hmm. Ya predator, ya bisa biawak, bisa kucing, bisa elang. Maka banyak pikat-pikat kawan juga mati di tempat pada saat mikat. Baik, terima kasih Bung Iwan karena sudah bersedia memberikan kita Siap, informasi, sama-sama. terutama informasi bagaimana mengelola kanal YouTube supaya tidak mengalami apa yang disebut dengan takedown, kemudian copyright, Kena spam. kena spam dan lain-lain. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan sebuah pengetahuan bagaimana kita mengelola kanal YouTube. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara untuk jangan lupa juga mensubscribe channel Tekukur Show. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.